Nanti saya nggak habis pikir tuh. Boleh nantilah Pak Asep, banyak sekali ceritanya ya. Dijelaskan ya kalau bisa, karena ini sudah menjadi konsumsi publik ya. Ini Ustaz, sini Bang. Sini ya? Bang, mundur dikit dulu bang. Gimana? Mundur dikit ya. Nih backgroundnya Ini kan nih. jalanan orang tapi. Iya. Agak maju dikit aja. Di sini. Ayo. Sini aja Bang. Di sini Pak. Sini Maju dikit. Kurangin dong. Pin, boleh turun dikit nah. Di Ferry mana, woi? Lu bagaimana sih? Lu kalau sama Verna aja muncul. Malah Al-Quran ngumpet. Pin, sorry ya. Lu bukan bela Fani, enggak. Ini bentar lagi jadi janda, lu kan udah duda. Ya, Nah, iya udah sini. Udah langsung. iya. Langsung. Aku yang dikangen. Ini saksi wartawan. Wartawan. Gas. Ayo. Apa sih Beb? Apa Beb? Jadi beritanya mulai bukan Al-Quran, malah berdua nanti. Jangan. Sah, udah sah. Oke. Udah Van, biar aja. Satu aja. Siapa nih? Yuk. Ya. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sore ini kami semua hadir di Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum, guna untuk diambil keterangannya terkait dengan adanya dugaan penistaan agama yang kami duga dilakukan oleh seorang pejabat di Kementerian Perhubungan dengan cara yaitu seperti yang kita lihat sama-sama di video yang beredar adalah terlapor menginjak Al-Quran dalam rangka untuk meyakinkan kepada istrinya, Ibu Fani, bahwa dia tidak selingkuh. Namun demikian, faktanya setelah dia melakukan sumpah dengan cara yang salah itu, malah ketahuan selingkuhnya ya. Dengan siapa? Selingkuhnya? Dengan dokter di Surabaya. Yang inisialnya? NL. NL. Nah, adapun hari ini Ustadz Dery Sulaiman, hadir ke sini juga untuk dalam rangka diambil keterangannya oleh pihak kepolisian terkait dengan laporan ini. Ya, yang jelas yang melakukan itu karena bodoh. Ya, orang kalau punya ilmu dikit aja bang, nggak mungkin dia nginjak Quran gitu. Dan mungkin maaf ya, istrinya beliau pun, Fani pun merekam itu pun karena nggak tahu. Jadi kita nggak ada urusan dengan ketidaktahuan itu, karena ini masalah sama kayak orang di jalan nggak pakai helm terus nggak tahu hukum, tetap ditilang kan? Ya, tetap ditilang. Nah, jadi kita sebagai umat Islam ya, aku yang mungkin termasuk awal dikasih tahu sama Fani sama Bang Sunan, Ustadz gimana ini ada orang injak Al-Quran. Saya bilang saya nggak mau tahu urusan rumah tangga dia. Yang jelas siapapun yang menginjak Al-Quran itu adalah penistaan agama, harus kita proses sesuai hukum yang berlaku. Ya, nanti biar dia selesaikan di pengadilan aja. Saya rasa begitu ya. Jadi saya berlaku di sini nggak berpihak ke siapapun ya. Saya nggak kenal juga dengan suaminya Fani, juga nggak tahu dia siapa. Ya, dia Muslim dari kecil apa mualaf? Muslim dari kecil ya. Kemudian ada yang nelpon saya, dibilang dia mualaf, katanya. Saya bahwa kalau mualaf mungkin jadi banyak berita-berita yang berseberangan dengan berita Fani kemarin sih sebetulnya. Maka saya telepon Bang Sunan, aku dihubungi nih sama kuasa hukumnya yang injak Al-Quran. Gimana kata Bang Sunan? Ini urusannya saya, Sunan Kalijaga yang ngelaporin, bukan urusan Ustadz Dery Sulaiman, ini udah urusan hukum soalnya. Jadi saya sebagai Muslim ya, saya tidak terima kitab suci saya diinjak, itu aja, apapun alasannya. Ya, silahkan yang bersangkutan datang ke kepolisian dan menjelaskan, dan kita proses sesuai hukum yang berlaku, itu aja. Kita nggak mau ribut-ribut, capek bang, demo-demo ke jalan gitu. Padahal ini sebetulnya lebih berat daripada kasus dulu ya. Kasus dulu ingat nggak yang orang membela Al-Quran, yang sampai jutaan orang turun ke Monas kan?
Itu bukan menginjak Quran, cuma salah tafsir. Salah tafsir kan. Akhirnya itu pun jadi masalah. Ini Al-Quran ini kitab suci, Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk menginjak. Tidak ada alasan untuk dengan alasan tidak tahu itu bodoh banget sih kalau menurut itu. Itu aja. Nah, sementara kan izin Ustadz ya. Sementara sepengetahuan kami, beliau adalah seorang pejabat yang dimana pejabat Disumpah untuk pakai Al-Quran. diangkat jabatannya pakai sumpah jabatan, yaitu kan dengan Al-Quran di atas kepala. Artinya kalau saya rasa nggak mungkin nggak tahu Ustadz. Ya, nggak mungkin bodoh. Jadi gini lah, adab terhadap Al-Quran ya. Saya udah keliling banyak negara, Bang. Kalau kita lihat di India, Pakistan, Bangladesh, Bang, itu Al-Quran di masjid itu diletakkan di atas kepala. Raknya di atas kepala. Nggak ada itu Al-Quran di sejajar dengan badan itu nggak ada, apalagi di bawah. Termasuk yang baca-baca Al-Quran, yang meletakkan Al-Quran di lantai itu sebuah suul adab kepada Al-Quran. Mesti dipangku, dipegang. Tapi apakah benar bahwasanya udah dicopot jabatannya kalau misalnya di sosial media bahwasanya si ininya dicopot jabatannya benar? Iya benar. Dia udah dicopot? Sudah dinunjuk. Oh, di non-job kan? Nonaktifkan. Ya nonaktifkan. Pak Ustadz itu bisa dibilang, maaf ini katanya, saya bilang kafir kan macam kafir misalnya. Saya nggak berani kafirkan orang, Bang. Karena aku tengok ya, aku tengok dia baca menginjak Al-Quran dengan Bismillah, kan aneh kan di videonya itu. Ada tonton videonya belum? Dibilang maaf ya Allah, Bismillah, aku injak Al-Quran. Apa aneh gitu loh. Jadi apapun alasannya, ya kecuali dia dalam keadaan mabuk dia nggak hilang kesadarannya. Nah, dia waktu itu kejadian apa? Dalam keadaan Waktu sadar itu kan? dalam keadaan apa dia melakukan itu? Sadar. Sadar. Habis sholat, kami habis sholat. Oh, kalian sholat berjamaah? Nggak berjamaah sih, tapi kami habis sholat. Oh. Jadi waktu subuh itu ya kejadiannya. Pokoknya gini ya, saya tengok aja di netizen banyak sahabat juga ya. Maksudnya kita jangan terpancing dengan video ini, melakukan anarkis dan sebagainya, tidak. Kita cuma mau mengurus ini secara hukum yang berlaku itu. Makanya Bang Sunan yang turun tangan. Kalau aku, Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dia itu ya. Kalau doa aku gitu, ya Allah dia nggak tahu, dia mungkin mudah-mudahan Allah beri hidayah, Allah ampunkan gitu. Saya tidak ada kebencian personal dengan orang itu. Yang jelas kalau Bapak Asep Kosasi, siapa namanya? Menonton video ini ya, minta ampunlah kepada Allah, taubat, istighfar banyak-banyak ya. Kemudian juga kepada istrinya, ini masih istri secara hukum kan? Masih sah. Nah, tunaikan haknya istri, anak saya kemarin saya dapat cerita juga tidak dinafkahi dan sebagainya. Tentu kalau itu diselesaikan semua, meskipun hal-hal yang kecil ini akan meringankan beban dia juga. Iya. Ustadz mohon izin, ini Ya. baru saja saya tadi bersama mendampingi Mbak Fani dipanggil oleh ke Kementerian Perhubungan. Oh ya? Ada satu pertanyaan yang bikin saya pribadi juga kaget. Mungkin saya ingin mengetahui secara ilmu agamanya seperti apa sih. Gimana? Mbak Fani menyatakan pernah beberapa kali disuruh ya Mbak ya. Disuruh untuk apa? Guguran kandungan Gugurin. Dan itu dilakukan. dilakukan. Itu bagaimana Ustaz? Aborsi? Ya nggak boleh. Apa alasannya? Ada alasan kesehatannya? Apa alasan apa? Kalau alasan karena takut nggak bisa menafkahi anak dan sebagainya, tentu itu bukan orang beriman ya, nggak boleh. Apalagi kalau kandungan itu sudah berbentuk janin ya 4 bulan dan sebagainya, itu sudah Waktu itu udah pembunuhan. berapa bulan? Yang pertama itu 3 bulan, yang kedua Ya, itu jadi orang itu. 2 bulan, yang ketiga itu baru Berapa kali? 3 kali disuruh, sampai aku udah nggak bisa punya anak lagi sekarang, sampai rahimku udah diangkat. Cara agama tuh gimana? Ya haram lah Bang, nggak boleh ya. Kita aborsi itu nggak boleh. Makanya alasan orang aborsi itu biasanya orang berzina Bang. Tapi ini ada istri sah, disuruh Istri sah. gugurkan tuh aneh tuh. Ya? Nanti saya nggak habis pikir tuh. Boleh nantilah Pak Asep, banyak sekali ceritanya ya. Dijelaskan ya. Kalau bisa, karena ini sudah menjadi konsumsi publik ya, buatlah video penjelasan apa tuh. Kalau nanti di kepolisian lain lagi, klarifikasi gitu loh. Saya Asep Kosasi gitu, bahwa saya begini. Biar kami dengar gitu loh. Betul nggak Bang Sunan? Kita ini, maaf ya, kita harus mendengar nih kedua belah pihak juga kan.
apa persoalannya. Ya sekarang Fani diurus sama Bang Sunan. Saya yakin karena Allah ini. Beliau ini terpancing karena Al-Quran aja. Saya jarang-jarang ditelepon sama Bang Sunan, dibilang, brother, dan beliau hati-hati banget. Dibilang, ini ada orang injak Al-Quran gimana nih? Saya bilang, coba tengok dulu videonya. Saya bilang, oh udah nggak bisa. Nggak bisa, pokoknya apapun alasannya tidak bisa diterima. Siapapun yang menghina akan Al-Quran, menginjak Al-Quran. Niat di dalam hati kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas apa yang sudah dibuat dan dia sudah direkam dan dia tahu itu direkam. Ya, kalau dia merasa bersalah itu disuruh hapus dong. Kalau mau sendirian kalian mau ngapain itu urusan kalian. Tapi kalau sudah jadi konsumsi publik tentu akan kesalahan terang-terangan harus dijelaskan secara terang-terangan. Ditegur juga dengan terang-terangan. Kesalahan sembunyi-sembunyi senyap-senyap kita nasihatin gitu bang. Itu adabnya begitu. Nah sekarang kita lihat Fani di sini ya saya kasihan juga sebetulnya mendengar cerita dari Bang Sunan, dia nggak ada buat makan pun nggak ada, dikasih berbulan-bulan ya. Bagaimana Fani ya? Tadi kita udah sampaikan juga di ya, kementerian. kasihan guys. Sementara suami beliau kan bukan sembarang orang, kepala otoritas bandara, nggak mungkin nggak punya duit gitu. Adalah duit nggak, maksudnya untuk nafkahi satu istri kan? Berapa istrinya? Satu aja, kok banyak nggak tahu. Mungkin kebanyakan istri kita nggak tahu ya. Jadi yang jelas banyak sekali cerita yang harus dibenahi kesalahan yang dibuat oleh Pak Asep Kosasi ini. Ya, yang penting kasihan nih anak orang kan masih istri juga ya secara negara ya. Secara agama udah ditalak belum? Udah lewat orang. Talak lewat orang maksudnya gimana? Jadi Pak Asep talak saya lewat pembantu. Bukan langsung ke kamu? Enggak, dia lewat SMS ke pembantu saya. Dia bilang apa? Dia bilang udah nggak mau sama saya lagi. Sampaikan ke Fani aku talak dia gitu. Iya, gitu. Ya, seperti Itu gimana, Dar? Jatuh talak bang. Laki-laki Jatuh, deh jatuh. Jadi gini loh. Walaupun nggak secara langsung. Ya, meskipun nggak ada orangnya. Mama antum ini bercanda-bercanda di sini. Mama, aku nih duda loh. Aku nih nggak punya istri. Bahaya loh niat tuh kayak gitu. Karena talak ini bercandanya jatuh bang. Guyonnya jatuh nih. Ya Allah cantik kali kamu sayangku, talak juga jatuh itu. Tidak boleh bermain-main dengan kata-kata talak. Nah, udah berapa kali begitu? Fani? Ditalak baru sekali? Baru sekali. Ya, talak satu, masih bisa rujuk. Ya kalau kalian bisa rujuk, kita bukan syaitan iblis yang suka melihat orang bercerai ya. Kita pengen kalian nih Pak Asep Kosasi dengar baik-baik ya. Saya dengan Bang Sunan, kita sama-sama orang Islam, kita bersaudara, kita tidak ada kebencian kepada Bapak. Ya, Bapak tolong selesaikan urusan kecil rumah tangga kalian sendiri nih ya. Jangan sampai istri ya yang hari ini sedang memerlukan support finansial jadi susah. Kalau urusan Al-Quran udah ada di polisi, jadi silakan diurus apapun keputusan pengadilan itulah nanti kita betul ke Bang Fer ya. Insya Allah. Udah. Ya. Terima kasih Bang. Ya, dulu.